Hai, masih di Radio MI, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik kita ya. Di masa pandemi ini banyak teman-teman kita di luar sana yang terdampak COVID ya Kang ya. Tentunya. Bahkan ada banyak yang harus kehilangan mata pencariannya juga. Gitu. Kasihan sebenarnya kan. Jadi kebetulan untuk episode kali ini tim kreatif sudah mendatangkan komunitas yang terdiri dari berbagai profesi di industri apa ini? Hospitality ya, pariwisata, kreatif. Karena ini yang paling terkena dampak dari pandemi itu ya. Paling berasa, Paling terasa. kayak begitu. Iya. Apapun posisinya. Tapi yang jelas 3 industri itu yang ibaratnya paling sedih lah kita itu. Paling sedih. Paling sedih. Oke. Nah, ini menarik ya karena ini ada komunitas yang bersama. Udah hadir bersama kita. Oh iya, lupa kenalin. Kok ngone nggak dikenalin Iya, kamu kita lupa, ini. kita kenalin dulu. Jadi beliau siapa nih, Mbak? ini adalah Mas Satria Menggala. Beliau ini salah satu orang kreatif di dunia event. Ya kan? Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Lulusan dari BPLP Bandung, NHI orang kenalnya. NHI. Awalnya kenal NHI ya. Lalu nanti kita pengen ngobrol-ngobrol nih, Mas. Oke. Talk aktif ini. Apakah talk aktif ini sih? Kok namanya aneh sekali ya? Talkative gitu. Kalau Talk aktif, talk Iya. aktif. Nah, kalau yang namanya bicara apa namanya? Kenapa namanya talk aktif gitu kan? Talk. Kita bilangnya talk aktif, Talk. bukan talkative. Talk aktif. Nah. Oke. Jadi kebetulan sejarahnya adalah gini, pada saat mulai pandemi ini, khususnya kami orang industri kreatif dan hospitality itu, kami tiarap nih. Tiarap dalam arti, kita mau ngapain, Iya. ya kan? Hotel, teman-teman hotelnya Turun. tutup, Tutup. nggak ada tamu. Kami yang di event Iya. juga tetap. Ada kawan juga yang di marketing, communication, and branding juga sama. Dia diem, nggak ada yang bisa dikerjain. Nah akhirnya dari situ kami berpikir gini, kita mau diem aja? Nggak dong, gitu loh. Kita orang kreatif, apa yang kita bisa lakukan, gitu loh. Akhirnya dasar saya ini orang yang mikirnya gini gitu loh. Ngobrol sama si A, sama si B, sama si C. Mulai ada dari general manager, ada yang dari karyawan hotel yang biasa, ada yang namanya orang event, ada talent, ada beberapa pun juga mungkin public figure atau artis. Semua saya nanya, lagi ngapain? Di rumah. Rebahan. Gitu. Nah, orang banyak bilang, oh ada yang namanya generasi rebahan saat ini. Kami menolak rebahan. Kenapa kami nolak? Kita orang kreatif. Iya. Yang boleh dibilang, yuk, ini adalah waktunya kita untuk berkontribusi untuk sesama. Kita mikirnya gitu. Dari situ semua, saya menghubungi random ke beberapa belas orang yang akhirnya ada persamaan pemikiran dan visi misi terhadap definisi apa yang mau dilakukan. Oke. Dari situ kami mikir, kita namakan apa ya komunitas kita ini? Karena saya yang menyentilkan pertama, saya bilang gini, kita adalah komunitas ngopi bareng. Tapi ngobrolnya yang berat, gimana caranya ngobrol yang berat bisa dirasakan tidak terlalu berat nih, kita bilang gitu. Semua orang kalau dibilang yang namanya semua terdampak. Iya. Tapi kita bilang adalah gini, dengan kita terdampak, ini pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan berkontribusi bersama. Saya discuss sama salah satu sahabat kami, yaitu dari Abed Hendra Nugraha. Kebetulan dia branding and marketing communication specialist. Dia argumentasi sama saya, diskusi, kita namakan apa nih? Karena walaupun ini komunitas ece-ece, tapi bagi saya nggak mau ece-ece. Akhirnya muncul dari perdebatan panjang, muncullah kata talk aktif. Talknya artinya adalah kita ngomong yang kontekstual, yang kembali lagi seperlunya. Aktifnya kita definisikan sebagai kita harus berperan aktif
to activate To activate. all the stakeholders. Mimpinya sih kita ingin membangunkan yang namanya stakeholder yang ada dan mencoba untuk menggerakkan ekosistem ini sendiri lagi supaya bergerak dari small thing aja. Intinya itu Talk Active gitu loh. Akhirnya dari situ komunitas ini beragam profesi tadi yang Mbak Switche bilang bahwa ada yang psikolog, Oh. Jadi berbagai profesi. berbagai psikolog. background Menarik nih. profesi. Ada yang dalam hal ini orang yang pemerhati seni. Ada yang punya juga event organizer untuk segmen anak-anak. Terus ada yang sahabat kami di Talk Active, ada yang dia backgroundnya dari institusi pendidikan. Tapi dari pariwisata tadi. Baik di kampus kami di Bandung, yang sekarang namanya STPNHI Bandung, dan juga ada yang di STPNHI Bandung sekarang punya adik beberapa kota. Salah satunya Palembang, Poltekpar Palembang. Kebetulan itu masih sahabat kami juga yang dalam hal ini apa? Semua mengeluhkan cerita yang sama. Terus juga ada kawan kita yang dalam hal ini kalau bagi kami adalah influencer. Influencer di sini adalah gini. Dia pernah jadi general manager di hotel chain, tapi dia memutuskan kurang lebih 6 atau 8 bulan yang lalu karena dia orang Batak, dia bilang, "Saat gue mau pulang kampung." Gue bingung. Ngapain pulang kampung? Mau pulang kampung ke Toba untuk mengeduket orang-orang pesisir Toba untuk mentalnya siap menghadapi apapun situasi ini dan lebih baik lagi. Bagi saya terus terang inspired. Gila lu, udah general manager dia mau tuh. itu. Dia mau turun. Gitu loh. Ada kawan kami juga yang dalam hal ini yang pelaku di event juga. Yang boleh dibilang saya suka nanya, "Mbak, ada job nggak?" "Nggak ada, sepi." "Ngapain?" "Semua pada jual makanan." Saya bilang kalau semua jualan yang beli siapa? Bener nggak? Iya, iya. Nah dari itu semua hobi saya dengan ngobrol dan telepon, akhirnya saya menyimpulkan satu, bahwa spirit kami adalah saling berbagi, beri solusi. Jadi nggak cuma berbagi doang tanpa ada solusinya, tapi minimal kita punya alternatif solusi yang bisa dipilih itu sendiri. Kurang lebih aktivitas kita ada talk show pertama kemarin di 11 yang namanya 11 Juni kemarin, yang namanya si peserta yang ada berbagai macam background juga. Ada yang berjualan, ada yang kembali lagi yang mungkin dalam hal ini orang-orang yang ibaratnya terdampak juga yang lain, kayak begitu. Mas, maaf ini sekarang kita sudah tersambung dengan Mas Niko Wironegoro ya, nih sahabat Ini Talk sahabat Active. Talk Active juga. Iya, sahabat Ya. Talk Active. Halo, selamat Hai Mas. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik, Mas. Iya. Ini Mas di Jogja, Mas ya? Saya Halo, di Mas. Jogja. Di Jogja. Gimana Jogja, Mas? Aman-aman Iya. saja? Aman, namun gini, pemerintah daerah baru memperpanjang masa tanggap daruratnya yang harusnya selesai Juni akhir ini menjadi akhir Juli nanti. Wow. Ya karena makin ini panjang. sebagai itu sebagai bentuk komunikasi dari pemerintah bahwa masyarakat harus disiplin dong. Jangan direlaksasi sedikit, tapi tidak memenuhi protokol kesehatan dan physical distancing lagi begitu. Karena kan memang health itu masih the most concern. Setelah itu baru ekonomi dan lain-lainnya. Oke. Iya. Ini mungkin menarik ya, Mas, karena kami barusan dapat penjelasan dari Mas Satria soal masalah Talk Active ini kan. Ini kan pasti jarak jauh semua ya, dan ini Betul. kebanyakan di Jakarta. Nah ini saya pengen tahu kenapa Mas Niko sebagai sahabat sebutnya ya, Sahabat Ya. Talk Active. tertarik juga untuk komunitas ini, terus kontribusinya apa nih pada saat membuat Talk Active ini? Iya dong, harus ada kontribusi kan ke Betul. komunitas. Boleh Mas, kita share-share aja Mas, apa yang menarik kenapa Mas Niko tertarik bikin hal yang sama di Jogja,
Terus apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Talk Active yang di sana ya di Jogja? Iya, jadi pertama mengucapkan terima kasih kepada Mata Indonesia TV ya. Iya, Mas. Sama-sama. Ya, yang sudah melibatkan Talk Active. Jadi Talk Active ini kita kumpulan teman-teman begitu ya, sehingga tentu kita menyadari siapa yang tidak terdampak akan pandemi. This is a global pandemi. Dunia mengalami semua ini, sehingga kita akhirnya misalnya kita ini tanpa berusaha untuk ria, takabur, dan tetap mengikuti anjuran dan keputusan pemerintah, tapi puji syukur alhamdulillah masing-masing dari kami dengan kegiatan kami masing-masing ini sudah bersyukur, sudah 5 bulan ini kita sudah bisa mengatakan kita melewati satu masa panik. 2, kita sudah melewati masa adaptasi, dan kita siap-siap akan menuju yang dikatakan new normal itu. Sehingga tentu untuk rebound atau kembali kepada normal yang sebelum masa pandemi itu tidak mungkin. Secara kesehatan, secara ekonomi itu akan pasti akan membutuhkan waktu yang lama sekali. Jadi Talk Active ini kita tidak akan bicara bagaimana recent atau sekarang ini kita kolaborasi akan menghasilkan sesuatu. Kita belum memikirkan hasil dulu, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap apa yang sudah kita lakukan itu demi kita punya kesepakatan atau kesamaan dalam memandang resilience atau bertahan di masa pandemi itu bagaimana sih? Apakah pertanyaannya kemudian setelah kita berhasil melewati masa panik, melewati masa bertahan sebelum kita melakukan inovasi untuk menghadapi babak baru, di sini kan harus ada sisi-sisi kemanusiaan dari kita juga yang harus kita keluarkan bersama. Tapi kan bentuknya tidak melulu dalam bentuk sembako, tidak melulu bentuknya dalam bentuk fisik, karena everyone is having the same problems gitu. Jadi kita juga ingin mendidik atau mengajak masyarakat Indonesia, kita harus punya kekuatan resilience itu sendiri dong. Wong negeri ini itu merdeka karena kita kita bukan merdeka karena given kayak Malaysia, kayak Singapura dan sebagainya. Kita merdeka karena kita merebut gitu ya. Sehingga kita harus punya ketahanan akan itu, sehingga pandemi ini membuat kita punya kesepakatan bahwa yuk melakukan sesuatu di mana pandemi ini nggak mungkin deh pemerintah aja sudah menyatakan ini akan berlangsung sangat lama. Tapi kan kita juga menyuarakan jangan dong kita ini bismillah kita disiplin, sehat, bisa bertahan dan sebagainya. Tapi kita ini juga mempromosikan jangan sampai kita ini menjadi kaum rebahan-rebahan baru. Di mana di rumah aja tanpa melakukan apa-apa. Di rumah aja lalu kita jadi hilang asih kita terhadap kemanusiaan, jiwa-jiwa, inovasi kita dan sebagainya. Lalu gimana mau menghadapi babak baru ketika itu hilang semua, kita terkunci akan kondisi itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Talk Active juga, kita lalu Indonesia Mata Indonesia Radio dan TV ya, bahwa mari kita bersama-sama berkontribusi yang misalnya dengan kita sharing saja itu menurut saya membangkitkan semangat teman-teman begitu ya, bahwa this is not the end of the world gitu ya. Jadi mungkin ketika kita dikaruniai Tuhan intelijensia terhadap sosial, spiritual dan sebagainya, ada loh sebuah ilmu yang namanya semiotika negativa yang mungkin musibah ini bisa malah melahirkan sesuatu yang baru. Oke, Mas, di Jogja sendiri ya, terutama Jogja kan kawasan wisata.
populer lah selain Bali tentunya. Tapi nomor 2 Mas, tetap nomor 1 Iya. Bali. Apapun itu ya Mas ya. Nah, ini pandemi ini kan dampaknya luar biasa terhadap dunia pariwisata di Jogja dan mungkin di daerah-daerah lain. Nah, maksud kami ini kira-kira langkah konkret apa Mas yang sudah dilakukan oleh Talkative, komunitas Talkative di Jogja? Tadi saya dengar kan Mas Niko cerita memberikan motivasi yang saya dengar tadi ya, kan motivasi. Itu apalagi Mas? Apakah kemudian memberikan edukasi juga? Kalaupun toh kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi minimal kan memberikan semacam apa ya sharing informasi atau sharing edukasi lah terhadap hospitality, terutama di hospitality di Jogja. Nah seperti apa Mas? Bentuk konkretnya Mas? Ya, jadi sebagai alumnus Sekolah Tinggi Pariwisata juga, saya tentu bergerak banyak atau mengenal banyak dengan apakah itu dinas pariwisatanya, apakah pelaku pariwisatanya di bidang perhotelan, tempat-tempat wisata dan sebagainya. Namun Jogja ini berbeda dengan Bali, di mana if Bali rely almost 100% the island on tourism, mungkin di Jogja itu juga memang rely on tourism juga. Tapi masyarakatnya itu ketika dia nggak bisa bekerja di dunia pariwisata, dia bisa kembali ke kampungnya, masih punya sawah, di desa masih punya masih punya kolam untuk ikan, terus dia masih punya kemampuan untuk membuat handicraft, dia masih punya kemampuan untuk misalnya hal-hal lain di luar pariwisata, sehingga mereka bisa survive itu. Lalu hal kecil yang bisa kita lakukan tanpa harus menceritakan apa yang harus saya lakukan sendiri di grup saya. Saya ketua yayasan Yogyakarta Seni Nusantara, mengelola sebuah museum namanya Jogja National Museum. Nah lalu harusnya sekarang ini itu adalah pelaksanaannya ArtJog, event kami ArtJog 2020. ArtJog itu adalah event seni rupa terbesar se-Indonesia, lalu dia menjadi referensinya seni rupa di Indonesia bahkan di dunia. Kita sudah melahirkan Art Bali juga dan sebagainya. Nah lalu itu 30 hari pelaksanaannya itu mendatangkan 85.000 pengunjung buy tiket. Lalu kita sudah melihat ada 300 restoran, galeri seni, hotel, penerbangan, kereta dan sebagainya. Selama 2 bulan penyelenggaraan ArtJog itu tentu berpengaruh. Semua hotel fully book, semua penerbangan fully book, semua kereta juga fully book, semua restoran juga fully book, semua UKM juga jalan, penyewaan mobil juga jalan dan sebagainya. Sehingga musuh utama dari pandemi ini adalah kan kerumunan. Tapi pertanyaan kemudian adalah kan kita mungkin tidak bisa kembali lagi sebelum zaman pandemi di mana kerumunan atau di sebuah event yang 1 bulan didatangi 100.000 orang itu kan bukan kata kunci sukses lagi dari sebuah event. Jadi ini kan pertanyaan besar untuk kita post pandemi nanti bahwa ramenya sebuah event itu bukan menjadi kunci sukses sebuah event. Itu kan sebuah pertanyaan besar yang harus kita elaborasi di masa datang. Lalu yang kami lakukan sekarang ini bismillah dalam 1 bulan ini kita akan membuat sebuah event yang namanya ArtJog Resilience. Di mana sudah ArtJog Resilience yang akan kita lakukan tapi sudah protokol kesehatan tuh masuk museum dia harus ditem, dia harus berhand sanitizer, lalu tidak ada pembelian tiket secara langsung, harus secara online, lalu semuanya harus berprotokol kesehatan dan sebagainya. Dan ini akan diwujudkan sehingga di Jogja juga kita mengucapkan syukur alhamdulillah juga bahwa kami baru punya airport baru yang juga syukur lagi kok ya Tuhan tuh baik terus sama umatnya. Sudah selesai sebelum pandemi begitu loh. Bayangkan kalau belum selesai sebelum pandemi, yang pusing kan Gubernur DIY dengan Presiden Republik Indonesia. Karena semua anggaran pemerintah 1 rupiah pun sekarang semua
utamakan untuk penanganan COVID-19 gitu loh. Jadi jauh gerak, tapi juga pemerintah juga kritis dan sangat ini. Jadi kemarin langsung diputuskan masa tanggap darurat itu diperpanjang sampai Juli, akhir Juli gitu ya. Ya jelas lah mas-mas dan mbak-mbak dibuka sedikit aja euforia langsung di Malioboro itu ribuan luar biasa. orang. Ya kemarin saya dengar informasinya luar biasa. Tidak jaga jarak dan sebagainya. Kita tahu everyone kita semua bosan di rumah terus 4 bulan ini. Kita semua udah kangen keluar rumah dan sebagainya. Tapi ya ini yang kita hadapi pandemi. Mari dong kita dedikasikan hidup kita ini, yaitu ya hanya diam di rumah. Kalau dulu orang tuh harus amal sedekah itu ngasih ke masjid, ke gereja, nolong orang. Amal ibadah kita as simple as this kok, tinggal di rumah tapi tetap kreatif begitu. Dan yang dilakukan masyarakat itu yang membuat diperpanjang masa tanggap darurat itu kan mereka benar-benar bukan olahraga. Mungkin pamer sepeda barunya, mungkin pamer fashion barunya dan sebagainya. Jadi this is totally wrong. Maksud saya ingin sampaikan kepada mata Indonesia Radio dan TV ini bahwa ayo kita bantu negeri kita dan dunia untuk sembuh cepat. Jadi sampai saat ini Mbak-mbak dan Mas-mas, pemerintah WHO pun, dunia pun masih sibuk ngomongin cuma 2 hal. Yaitu pertama kesehatan, ekonomi. Ada nggak yang bicara tentang budaya, bagaimana menghidupi new normal itu sendiri? Kan budayanya simpel-simpel, nggak ada salaman dulu, nggak ada cipika-cipiki dulu, masker on everywhere you go out from the house. Lalu ya kalau saya duduk di mana-mana sih, saya ke ATM baru sekali selama 4 bulan, 5 bulan. Ya saya bersihin tuh ATM tuh tombol-tombolnya semua. Sebelum saya pencet-pencet dan sebagainya. There is a new culture to welcome baru ini. Ada nggak yang membicarakan itu? Budaya baru itu sendiri bagaimana masyarakat itu harus patuh. Begitu. Oke, mungkin menarik ya. Saya juga terbuka juga ternyata emang ada hal yang diabaikan selama ini. Ya, yang kita terlupa. Ya. Kita semua fokus sama 2 hal saja, kesehatan sama ekonomi. Dan memang harus mulai dari diri kita sendiri ya, gitu. Nggak bisa mengandalkan orang lain gitu. Karena memang hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita. Gitu. Ya, jadi artinya gini ya, bahwa yang tergugah dari talk aktif kita ini sini adalah kita berkampanye dengan budaya yang baru ini sendiri, bukan menjadi sesuatu yang menyulitkan, tapi ini adalah golden moment untuk melihat opportunity baru buat kita semua. Itu yang kita coba sampaikan ke teman-teman semua gitu. Itu sih sebenarnya. Dan itu tidak hanya di Jogja, di Jakarta, di beberapa kota besar juga yang lain. Ya, kebetulan sahabat-sahabat kami ada mulai dari Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, ada NTT juga dan Makassar. Sementara ini seperti itu. Oh, luar biasa ya. Total jumlah berapa, Mas? Kalau gini, komunitas? karena kita komunitas ini sendiri relatif baru beberapa bulan, kalau dibilang jumlahnya belum terlalu banyak. Namun karena guyupnya kita para alumni dari sekolah perhotelan di Bandung tersebut, kalau total semua alumni ya sangat banyak. Namun kami punya satu kembali lagi ikatan yang lebih yang lebih mengakrabkan kita, yang sering bersilaturahmi melalui Zoom, gitu kan. Kita bisa juga kembali ke teleponan, kita juga ada kalinya kita berkumpul dengan beberapa orang aja, itu yang memperkuat kita gitu di sini gitu kan. Nah, jadi boleh dibilang sebenarnya yang pertama yang kami lakukan adalah kami ingin memberikan sesuatu minimal dari yang namanya spirit bahwa kita ini adalah semua terdampak, tapi terdampak ini bukan berarti kita harus rebahan. Yuk kita bangkit. Bersama, gitu loh. Nah, dengan kegiatan yang ada pun terus terang, kami dalam hal ini salah satu sahabat kita adalah psikolog. Dalam hal ini dia sudah menyatakan bahwa pada saat pandemi ini kami dari pihak tim psikolog tersebut menyatakan
bersedia memberikan layanan konsultasi dan coaching untuk siapapun yang membutuhkan secara free 3 kali, satu sesinya 2 jam melalui Zoom. Dengan demikian harapannya itulah salah satu bentuk kontribusi salah satu sahabat kami yang sampai hari ini dari start kita kami mengadakan formatnya talk show nih. Sosialisasi itu ini sama semua se-Indonesia iya, juga. Kita open to public. Open to public. Terus seluruh Indonesia dan kebetulan ada teman-teman juga sahabat juga alumni yang juga ada di overseas, ada di Kanada, ada di Hong Kong. Itu dia involve. Oke. Jadi artinya gini, kita bukan bicara problemnya, tapi kita bicara bagaimana yang waktu di talk show pertama kita bilang bagaimana kita membuka pikiran kita bahwa pandemi ini yang tadi seperti tadi Mas Niko bilang, this is not the end of the world. Tapi lebih menekankan bahwa kita di sini justru harus bersyukur adanya pandemi karena kita bisa melihat hal-hal lain nih. Yang tadi kan juga disinggung. Bagaimana dengan budaya, bagaimana dengan orang-orang kreatif yang ada. Kita bisa ngelakuin apa nih? Nah, dari situ akhirnya kita come up dengan format talk show yang talk show tersebut kami akan ada yang kedua di bulan Juli, di mana melanjuti dari subjek yang sebelumnya. Kalau yang subjek yang sebelumnya membukakan pikiran, subjek kedua bagaimana kita bertransformasi dari kondisi yang lama ke yang baru. Oke lah kalau yang kita dengarkan saat ini. New normal. New normal. Yeah. Bagi saya gini, new normal itu istilah di mana kita harus mensosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari yang jujur. Itu sulit loh. Iya. Nggak biasa loh kita. Pakai masker lama-lamaan kita mengap. Ya enggak? Tapi nggak pakai masker, kita juga akhirnya malu hati sendiri. Kok yang lain pada pakai masker, saya enggak kan gitu. Nah, itu yang kita harus kampanyekan dengan kita yang pertama kami yakini bahwa rubah dulu mindset kita. Bahwa ini bukan problem, tapi ini adalah new opportunity buat kita semua. Nah, berkembang dengan waktu berjalan segala macam, Talk Active juga sedang membangun komunikasi dengan komunitas lain, yaitu ada komunitas dari salah satu SMA ternama di Bandung, yang spiritnya sama, yang dia pun juga punya satu agenda juga yang model-model sama dengan Talk Active. Lagi-lagi polanya sama juga ya. Apanya? Polanya sama juga Talk Active. Polanya agak berbeda, namun spiritnya sama. Akhirnya kita coba untuk sama-sama berkontribusi. Dia punya komunitas, kita punya komunitas. Dia punya apa, kita punya apa. Exchange. Oke. Gitu loh. Bisa produk, bisa jasa. Karena kalau dari sisi perspektif saya gini, orang banyak berpikir bahwa semua orang akan berpikir bahwa pandemi ini salah satu jalan keluarnya adalah berjualan. Saya bilang gini, bagus berjualan. Tapi pernah nggak terpikir bahwa kalau saya bisa bikin nasi goreng, Mbak Switche bisa jago ke sosial media, Mas One jago kembali lagi untuk yang namanya marketing communication-nya, membranding sesuatu, ini kita kolaborasikan, means kita punya packaging yang komprehensif. Itu yang kita coba create, yang namanya mimpi saya gini, yuk kita create marketnya. Karena semua orang butuh kok. Butuh market. Gitu loh.